Nah, ini kan kalau kita komparasikan dengan beberapa negara lain yang memang berbatasan langsung dengan kita, katakanlah Malaysia misalnya, kita lihat betul di Malaysia itu terang benderang begitu. Ya. Mau butuh garam, gula, ini hal-hal yang sederhana, itu mudah didapatkan. Sementara di kita, ini gelap gulita. Mau mencari garam, gula, es batu, hal yang sederhana, Pak. Itu akhirnya kita harus ke Malaysia begitu. Ya. Apakah ini bukankah semacam apa ya, tamparan yang Ya. harusnya kita maknai sebagai momentum untuk berbenah diri begitu, Pak Sabiono? Jadi memang benar apa yang dikatakan Bapak tadi, masalah pembangunan perbatasan ini pertama tadi kita lakukan harus terencana, Ya. koordinatif, sinergis. Nah kemudian untuk mencapai itu adalah kita harus mempunyai suatu program Ya. dengan tata ruang yang jelas, sehingga tata ruang itu dapat memberikan suatu momentum terhadap pertumbuhan kawasan perbatasan itu secara signifikan. Oleh karena itu, BNPB dengan desain besar atau grand design telah menyusun hal itu, kemudian dijabarkan dengan rencana induk dan kemudian rencana aksi. Ya. Kemudian rencana aksi itu akan dilakukan setiap 3 tahun nanti akan memperoleh suatu evaluasi. Jadi kawasan-kawasan perbatasan yang terdiri dari lokasi prioritas, yang terdiri dari kecamatan-kecamatan itu sudah terprogramkan bagaimana lokasi-lokasi ini akan dibangun. Melalui cara apa, ini sudah jelas. Jadi tata ruangnya itu sudah jelas dan kita udah tahu di sini mau dilakukan apa, pembangunan di sini bagaimana begitu. Nah, ini kan ketika kita bicara kawasan perbatasan ini juga dalam bayangan kita ataupun yang bisa kita tangkap betul, ini kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan, mungkin pusat ekonomi, dan mungkin terisolasi begitu, Pak. Ini bagaimana sih caranya membuka isolasi ini sehingga kemudian memang ini mindset kita bukan lagi wilayah terluar, tetapi wilayah terdepan begitu. Ini bagaimana, Pak? Bangun cepat. Bangun cepat. Infrastruktur. Ya. Bangun cepat, infrastruktur bukan jalan saja, tapi telekomunikasi. Untuk menjaga nasionalisme ini di wilayah perbatasan itu. Ini cepat dibangun. Jalan, saya katakan tadi, di wilayah terdepan itu adalah kecamatan. Kecamatan adalah garda terdepan. Artinya fungsi camat ini memang harus diberdayakan dan diperkuat. Diberdayakan. Dan kita sudah punya PP 19 tahun 2008 mengenai kecamatan. Camat punya 2 otoritas, yaitu delegatif dan atributif. Cepat delegasikan oleh bupati. Karena jarak antara, minta maaf saya mencontohkan, jarak antara Aruk, kecamatan dari Kabupaten Sambas itu 82,4 km. Ditempuh sekian. Jalan, kalau Anda ke sana, sangat memprihatinkan. Transportasi untuk people, rakyat tidak ada. Jalan dari Jagoy Babang, kecamatan dari Kabupaten Bengkayang, 162,8 km, kurang lebih. Ini juga infrastruktur jalan sangat memprihatinkan. Perlu perbaikan, walaupun lebih baik dari Sambas. Yang lebih parah lagi adalah misalnya Naga Badau, kecamatan dari Kabupaten Kapuas Hulu. Ini sangat